Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Ngaji Online Bakti 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan eh, memberikan tutorial mengenai aplikasi perekam layar. Jadi saat ini saya menggunakan Bandicam atau Bandicam. Ini adalah aplikasi yang tersedia secara gratis, cuma-cuma, dan juga bisa juga dipilih aplikasi Bandicam yang berbayar, tentu dengan fasilitas yang lebih. Tetapi saat ini saya memakai aplikasi Bandicam yang tidak berbayar, yang cuma-cuma atau gratis. Nah, untuk menggunakan aplikasi Bandicam ini ada beberapa cara. Jadi untuk mendownload, kita bisa mendownload, ketik di browser Bapak Ibu sekalian, Bandicam, ketik Bandicam, kemudian kita klik download di situ ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mendownload di sini, dan kemudian ada perintah selanjutnya untuk kemudian sampai kepada downloadnya berhasil. Cara yang sama yang biasa dipakai Bapak Ibu untuk ketika mendownload aplikasi di komputer maupun di handphone. Kita kembali ke sini. Jadi aplikasi Bandicam ini biasa dipakai untuk eh, sangat populer di kalangan para gamers atau anak-anak yang suka nge-game untuk menangkap aktivitas layar ketika mereka melakukan permainan. Tetapi sebenarnya aplikasi Bandicam ini juga bisa dipakai untuk memberikan tutorial bagaimana memanfaatkan aplikasi atau memanfaatkan informasi teknologi yang tersedia di komputer. Nah, saat ini saya memberikan informasi mengenai Bandicam. Ada beberapa, setelah Bapak Ibu mendownload, ada beberapa panel di sini yang bisa menjadi perhatian. Ini adalah panel untuk merekam, jadi ketika kita klik ini, maka aktivitas layar akan memulai untuk merekam. Saat ini saya memakai earphone, karena setelah saya coba membandingkan antara memakai earphone dengan tidak memakai earphone, ternyata hasilnya jauh berbeda, lebih clear, lebih jelas suaranya apabila kita menggunakan earphone. Tentu earphone ini earphone yang orisinil, earphone bawaan handphone yang saya beli beberapa waktu lalu. Tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan earphone atau headphone yang ada di rumah juga. Oke, di sini ada home, kemudian ada pengaturan general, bahwa Bandicam bisa selalu, Bandicam ini selalu kelihatan di atas, tapi saya tidak klik ya. Kemudian minimize, kemudian settingan untuk apa namanya videonya ada di sini, gambar settingannya ada di sini. Apakah kita mau memilih kualitasnya BMP, PNG atau JPG? Saya memilih JPG yang high quality karena sehingga kualitasnya bagus ketika nanti saya upload di YouTube. Tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan format tergantung ya, JPG normal juga cukup apabila mau digunakan untuk dilihat di layar. Kemudian di sini ada layar. Jadi ini bisa digunakan untuk kita memilih bagian mana dari layar kita yang akan kita rekam. Saat ini saya menggunakan pilihan full screen sehingga keseluruhan layar komputer saya ini bisa direkam. Tetapi jika saya menggunakan select recording area, ini cuma hanya beberapa layar yang bisa saya rekam. Tapi tentu tidak bisa saya lakukan saat ini karena saat ini proses rekaman sedang berlangsung. Jadi itu adalah beberapa cara untuk apa namanya merekam layar. Kemudian kita ada pengaturan di sini, pengaturan mikrofon. Jadi pengaturan mikrofon bisa dilihat di sini. Mikrofon saya sarankan untuk yang primary sound device ini, suara yang utama yang bisa didengar oleh Bapak Ibu ketika melakukan rekaman adalah yang mikrofon. Jadinya suaranya akan lebih terasa ya, suara yang utama. Bukan sound device. Kalau sound device dipakai untuk merekam aktivitas komputer sendiri, tetapi suara kita tidak akan terdengar dengan jelas. Jadi ketika saya memilih mikrofon di sini, maka suara saya yang akan dominan ketika saya melakukan proses rekaman. Sementara suara kedua, saya di sini pilih adalah sound device, artinya suara dari komputer itu sendiri. Jadi ketika komputer mengeluarkan suara,
ketika saya close atau ketika ada peringatan, biasanya komputer mengeluarkan suara ting gitu ya, itu juga akan terdengar tapi sebagai suara yang secondary atau suara kedua. Suara kita, suara perekam akan menjadi suara yang utama. Kemudian pilihan untuk mixing, jadi dua suara tadi, suara utama dan suara kedua itu tetap bisa didengar secara bersamaan. Itu ada pilihannya di sini. Atau ada push to talk. Jadi kalau mau bersuara baru di push, baru ditekan. Ini saya tidak rekomendasikan ini karena bisa jadi kita lupa untuk push sehingga suara kita tidak terdengar. Sehingga pilihannya adalah mendengar suara sepanjang kita melakukan proses rekaman. Ada mouse di sini kita bisa pilih di sini apakah kalau di apa namanya efek mouse-nya warnanya merah atau biru, ini masih default. Kalau saya klik sebelah kiri, ini saya klik sebelah kiri, maka akan ada warna merah. Kalau saya klik sebelah kanan, maka akan muncul warna biru. Nah, ini default dari pengaturan dari Bandicam yang tidak saya rubah. Ada logo yang bisa kita apa namanya overlay, perlihatkan di hasil rekaman, tapi saya tidak pakai. Kemudian ada teks yang bisa kita tambahkan, tapi saya tidak menggunakan fungsi ini saat ini. Juga ada option lain, apakah kita mau apa namanya ada suara khusus ketika memulai maupun menghentikan video. Ini tidak saya pakai, jadi masih default untuk pelajaran pertama atau apa namanya tutorial pertama ini. Jadi dengan Bandicam sekali lagi kita bisa melakukan proses rekaman aktivitas layar dan hasilnya cukup bagus setelah saya coba. Untuk yang Bandicam free atau gratis, ini tentu ada keterbatasannya karena kita hanya bisa merekam aktivitas selama 10 menit saja. Jadi kalau lebih dari 10 menit dia akan otomatis mati. Tapi dengan 10 menit itu saya pikir kita sudah cukup bisa memberikan tutorial kepada para pecinta informasi teknologi. Demikian informasi singkat mengenai Bandicam, aplikasi untuk merekam layar aktivitas komputer Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.